Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Ketika menghafal Al-Quran, kemampuan menghafal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali membaca, dia sudah hafal. Alhamdulillah. Tetapi kemudian, kebanyakan orang tidak seperti itu. Maka apa cara kita untuk menghafal Al-Quran? Ada beberapa tips yang bisa antum pakai untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah, ketika mendapati bacaan ayat yang panjang, kita bisa lakukan untuk mempermudah hafalan dengan cara memenggal bacaan ayatnya. Maka kita penggal, kita potong-potong pendek. Tujuannya apa? Agar mudah untuk dihafal. Kemudian yang kedua, setelah kita potong pendek, kita penggal-penggal. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan. Betul-betul diulang bacaannya, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan makhrajnya. Betul-betul diulang. Diulang sebanyak-banyaknya, bisa 10 kali, bisa 20 kali, tergantung kecepatan menghafal antum. Kemudian yang ketiga adalah setelah diulang-ulang barulah dihafalkan. Insya Allah kalau antum ikuti 3 tips ini, apapun ayatnya akan mudah untuk dihafal dengan ikhlas karena Allah. Untuk murojaah hari ini surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Untuk hafalannya Al-Baqarah ayat 104. Setelah kita penggal-penggal, maka kita hafalkan Ya ayyuhalladzina amanu 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 La taqulu ra'ina 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 Wa qulu unzurna wasma'u 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 Walil kafirina azabun alim 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim Ya
أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Sains Al-Quran kita kali ini akan memperhatikan ayat-ayat yang mengandung hukum bacaan mim sukun dan nun sukun di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada ayat 1 mengandung hukum bacaan idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan mim ketika kita membacakan alif lam mim. Lam dengan mim, maka mim sukun dengan mim idgham mimi. Di ayat yang kedua terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Di ayat yang ketiga ada hukum bacaan izhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian ada ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Kemudian di ayat yang keempat ada hukum bacaan ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf zai. Ada dua bacaan di sini. Nun sukun bertemu dengan huruf zai. Kemudian ada ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Kemudian ada izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Di ayat yang kelima ada hukum bacaan idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian idgham bila gunnah, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Kemudian ada izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf waw. Di ayat yang keenam ada hukum bacaan izhar, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian ada ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Kemudian izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf lam. Kemudian izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Kemudian izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf lam. Di ayat yang ketujuh ada izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf waw. Kemudian izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada izhar syafawi kalau kita sambungkan, mim sukun bertemu dengan huruf waw. Kemudian izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ghain. Kemudian idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian izhar, tanwin bertemu dengan huruf ain. Ayat 8, nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ba, ikhfa syafawi. Ayat 9, nun sukun bertemu dengan huruf fa, ikhfa. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf waw, izhar syafawi. Ayat 10, mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf fa, ikhfa. Kemudian kalau kita sambung tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ain, izhar syafawi. Kemudian tanwin bertemu hamzah, izhar. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ba, iqlab. 10 fakta menakjubkan dari unta si hewan padang pasir.
Unta adalah salah satu hewan yang mampu bertahan hidup di daerah gurun dengan suhu yang tinggi. Seperti halnya domba, unta juga pada umumnya diternakan dan merupakan sumber utama dari susu dan daging. Unta bahkan digunakan sebagai alat transportasi oleh banyak suku-suku nomaden yang tinggal di daerah padang pasir. Nah, berikut 10 fakta menakjubkan dari unta si hewan padang pasir yang perlu kamu ketahui versi hewan populer. 10. Unta tahan terhadap berbagai iklim. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan lemak, sehingga unta ini mampu untuk bertahan hidup di daerah dingin. Daerah padang pasir memiliki amplitudo suhu yang besar, di mana pada siang hari suhu udara dapat sangat panas dan pada malam hari suhu udara bisa sangat dingin. Lemak pada punuk unta tersebut dapat diubah menjadi makanan dan air melalui proses metabolisme tubuhnya. 9. Unta mampu bertahan di padang gurun tanpa dehidrasi. Pada musim panas, unta akan minum sebanyak 30 liter air atau sekitar sepertiga dari berat tubuhnya secara sekaligus dalam waktu kurang dari 10 menit. Hal yang menakjubkan adalah jika dalam keadaan tanpa air, unta akan kehilangan 100 liter air dalam jaringan tubuhnya atau kehilangan 25% cairan tubuh dan tidak mengalami dehidrasi. Unta ini masih dapat bepergian jauh tanpa adanya pasokan air. 8. Unta mampu mengatur perubahan suhu tubuhnya sendiri. Nah, teman-teman, di pagi hari suhu tubuh unta itu berkisar 34 derajat Celcius. Tetapi pada waktu siang hari, unta akan mampu menaikkan suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan unta mampu beradaptasi dengan baik di daerah gurun yang panas. 7. Unta mampu tidak makan selama 14 hari. Seekor unta dewasa akan mampu untuk tidak makan selama kurang lebih 2 minggu. Kemampuan untuk tidak makan selama berhari-hari ini karena unta memiliki cadangan makanan yang diambil dari punuknya. Sebagai informasi teman-teman, unta yang sehat memiliki punuk seberat 35 kg. Bahkan nih dalam kondisi yang keras, unta mampu bertahan hidup hingga sebulan hanya dengan makan rumput 2 kg sehari. 6. Unta memiliki bulu mata berlapis. Nah, mata unta memiliki 2 lapisan bulu mata, teman-teman. Bulu mata unta saling terkait seperti membentuk perangkap. Bulu mata unta ini berfungsi untuk melindungi matanya dari serangan badai pasir. Cantik banget sih bulu matanya. 5. Unta memiliki kebiasaan buruk yaitu meludah. Nah, unta mempunyai sebuah kebiasaan buruk, teman-teman, yaitu meludah. Dalam kondisi tertekan, unta akan sering meludah dan ludahnya tersebut sangat berbau busuk. Keadaan tertekan ini misalnya saat marah, frustasi, dan ketakutan. Nah, unta ini mirip-mirip juga nih sama hewan yang namanya ilama, yaitu versi unta yang lebih kecil. Sifatnya sama, yaitu suka meludah. 4. Unta senang berkoloni. Unta adalah jenis hewan yang senang berkumpul. Hewan ini akan membentuk 6-30 ekor, terdiri dari 1 ekor jantan dan beberapa ekor unta betina dengan keturunannya. Sedangkan unta yang belum kawin akan membentuk kelompoknya sendiri. Cie, jomblo. 3. Unta dewasa berat tubuhnya mencapai 800 kg. Nah, unta dewasa memiliki berat tubuh 300-800 kg dengan tinggi 2,1 meter. Dengan berat tubuh sebesar itu, maka unta dapat mengangkut beban 180 kg dan berjalan sejauh 40 km setiap harinya. Umur unta dapat mencapai sekitar 50 tahun. 2. Unta memiliki struktur selaput lendir lebih besar dari manusia. Unta mempunyai struktur selaput lendir dalam hidungnya 100 kali lebih besar daripada yang dimiliki manusia. Melalui selaput lendir hidungnya yang besar serta melengkung, unta akan mampu menyerap sekitar 65% kelembapan yang ada di udara.
sehingga unta mampu mempertahankan uap air yang dapat dikembalikannya ke tubuhnya saat diperlukan. 1. Unta memiliki bulu tebal untuk menyekat panasnya. Bulu tebal pada tubuh unta berguna untuk mencegah matahari yang terik menembus kulitnya, teman-teman. Selain itu juga berfungsi untuk menghangatkan badan unta pada kondisi cuaca yang dingin. Nah, bulu unta ini tidak hanya untuk melindungi tubuhnya dari kondisi panas dan dingin, tetapi juga untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya. Nah, itulah 10 fakta menakjubkan dari unta si hewan padang pasir versi hewan populer.
Hewan selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu juga termasuk hewan nokturnal, artinya hewan yang aktif di malam hari dan beristirahat pada siang hari. Burung hantu memiliki beberapa ciri khusus. Kepala burung hantu bisa berputar 360 derajat. Saksikan video berikut. Burung hantu juga memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Burung hantu bisa mendengar kumbang di rumput sejauh 30 meter atau tikus yang bersuara lebih dari 1 kilometer. Burung hantu bisa mendengar. Itulah di antara ciri khusus yang diberikan Allah kepada burung hantu. Bentuk atau desain sayap burung hantu berbeda dengan sayap burung-burung yang lain. Ketika burung hantu terbang, maka sayapnya yang lembut membuat pergerakannya tidak bersuara. Saksikan video berikut. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.